Karena memang seharusnya kita sudah sesuai dengan formasi kemarin yang sebagaimana Bapak usulkan itu sebenarnya seharusnya kita selesaikan begitu ya. Tetapi kita memberikan optimalisasi untuk supaya Bapak dan Ibu apabila memang akan menggunakan itu kami persilakan. Tapi memang jika tidak mohon bisa diselesaikan karena formasi penyelesaian ini bukan ada di Pak Mendagri, di saya atau Pak Kepala BKN, tetapi sepenuhnya menjadi penyelesaian di tingkat instansi, gitu. Karena kami sudah membuka itu. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih dan kami siap untuk melakukan coaching klinik untuk sebelum tanggal 15 tadi sudah ada jadwal dari Pak Mendagri, tim kami untuk membantu Bapak dan Ibu. Sekali lagi terima kasih atas komitmennya. Terima kasih Bu Rini, Bu Menpan. Kami silakan Pak Prof. Zudan, Kepala Badan Pegawai Negara sekaligus Ketua Korpri. Terima kasih Bapak Mendagri, rekan-rekan semuanya, para kepala daerah. Untuk menuntaskan masalah ini, kita perlu bersama-sama dengan komitmen yang kuat. Dan kita semua sudah menyadari bahwa seringkali dalam kebijakan kita tidak semuanya bisa kita lakukan dengan sempurna karena dengan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, yang penting adalah kebijakan ini kebijakan yang optimal yang mampu kita lakukan. Oleh karena itu minta tolong pengumumannya perpanjangan pendaftaran ini untuk disampaikan secara lebih meluas lagi rekan-rekan di daerah. Dan yang kedua, kami dari BKN, kalau ada pertanyaan kami menyiapkan waktu untuk melakukan supervisi dan coaching klinik bagi teman-teman untuk kita menyelesaikan P3K ini pendaftaran di tanggal 15 Januari. Setelah itu kami bisa memproses untuk tahapan berikutnya. Demikian Bapak Ibu para kepala daerah, terima kasih atas komitmen yang kuat untuk menyelesaikan seleksi P3K tahap kedua dan P3K secara menyeluruh. Terima kasih Bapak Mendagri, Ibu Menpan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau R3 nggak lulus seleksi di tahap 1, itu apakah bisa langsung jadi paruh waktu atau dia mengisi yang kosong? Oh ya, jadi kalau misalnya di tahap 1 itu kan tidak ada optimalisasi. Nah, nanti di tahap 2 akan tes terlebih dahulu, kemudian kiranya masih ada yang kosong atau seperti apa, kita masih belum tahu ya, karena kan dari formasi dari tiap-tiap instansi nanti seperti apa seperti itu. Tapi nanti proses optimalisasi bila belum terisi atau seperti itu dan sesuai dengan peraturan atau kriteria tertentu untuk proses optimalisasi untuk di tahap 2 nanti akan diproses tahap 2. Sedangkan kemudian R3 ini kan berarti non ASN yang terdata di database BKN ya. Kemudian seperti apa nantinya ya, kalau semisalnya tidak lolos nanti akan diangkat sebagai P3K paruh waktu seperti itu. Nah kalau ada mengisi DLH itu nggak, nanti mekanismenya gimana? Belum ada ya? Belum ada. Kalau untuk P3K paruh waktu yang mekanisme mengisi DLH itu belum ada kebijakan.